am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan bukan karena sebuah rutinitas, tetapi karena sebuah kerinduan agar kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan dan agar Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan, kita berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa keras surga yang mulia, terima kasih kami saat ini boleh datang kepada Tuhan. Tetapi ajar kami untuk datang dengan satu perasaan malu, dengan satu perasaan gentar. Kami malu karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami, menyucikan kami dosa, melepaskan kami dari perbudakan dosa. Tetapi seringkali kehidupan kami tidak berpadanan dengan panggilan itu. Kami masih jatuh di dalam dosa yang sama. Kami tidak memiliki kasih. Kami tidak saling membantu. Kami menuntut orang untuk menolong kami, memperhatikan kami, tapi kami abai dengan tanggung jawab kami untuk menolong orang lain dan memperhatikan orang lain. Kami melemparkan tanggung jawab kami kepada orang lain. Kami menuntut orang lain untuk menyenangkan ego kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan hidup kami. Engkau telah mati, Engkau telah datang ke dunia menjadikan hidupmu wadah bagi pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau datang menjadi solusi dari permasalahan kami. Ajar kami meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami, sertai kami. Kuatkan kami untuk saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita diberikan diberikan masing-masing kasih karunia. Untuk apa? Dengan kasih karunia itu kita bertumbuh, dengan kasih karunia itu kita bisa saling membantu. Tuhan sudah memberikan kita modal dasar untuk menjadi kesaksian dan menjadi penolong bagi orang lain. Mari kita hidupi itu. Mari kita jalani kehidupan itu di dalam Tuhan. Demikian berita anugerah pada pagi hari ini. Kasih karuniamu penuhiku, kasih karuniamu pulihkanku, sembuhkan hatiku dan pikiranku, kuasa pengampunanmu bebaskanku. Kasih karuniamu penuhiku, kasih karuniamu pulihkanku, sembuhkan hatiku dan pikiranku. Kasih dan anugerahmu bebaskanku. Mengalirlah kuasamu di setiap langkahku. Ku tak dapat bertahan tanpa kasih setiamu. Dalam kelemahanku sempurna kuasamu, kasih karuniamu cukup bagiku. Kasih karuniamu penuhiku, kasih karuniamu pulihkanku, sembuhkan hatiku dan pikiranku. Kasih dan anugerahmu bebaskanku. Mengalirlah kuasamu di setiap langkahku. Ku tak dapat bertahan tanpa kasih setiamu. Dalam kelemahanku sempurna kuasamu, kasih karuniamu cukup bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Engkau Tuhan nafas hidupku. Bukan karena kekuatan gagahku, namun oleh kuasa Roh-Mu.
kasih karuniamu cukup bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang-orang percaya membangun keindahan kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya, baik itu di tengah keluarga maupun di tengah komunitas kita sesama orang percaya di dalam persekutuan dan gereja kita. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mencerahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak Dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan kami boleh diberikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, dan kiranya ini boleh mengubahkan hati dan kehidupan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan, umat tebusan Tuhan yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, dengan kuasa keselamatan Kristus yang sudah bekerja di dalam diri kami, sehingga semakin hari kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, suatu kali di dalam kehidupan saya pernah diberikan satu jabatan di dalam gereja. Pada waktu itu saya ingat usia saya sekitar 13 atau 14 tahun baru masuk SMP. Saya diangkat sebagai pengurus komisi remaja hari itu. Ketika saya menerima jabatan itu, apakah kehidupan saya setidaknya jadwal waktu saya masih sama ketika saya belum menerima jabatan itu sebagai pengurus? Tentu saja tidak. Ada perubahan dari kehidupan saya, dari jadwal saya. Demikian pula ketika kita berada di dunia kerja. Ketika saya menerima pekerjaan dari seorang klien begitu yang ingin membangun sebuah rumah begitu. Setelah saya menerima proyek itu, pertanyaannya apakah kehidupan saya ada yang tidak berubah ataukah berubah jika dibandingkan ketika saya belum menerima proyek pembangunan rumah tinggal tersebut? Tentu saja ada yang berubah. Jika sebelumnya saya tidak pernah ikut rapat pengurus komisi remaja, sekarang saya ikut rapat komisi remaja. Saya mulai ikut memikirkan, saya mulai bekerja agar pelayanan di komisi remaja berjalan dengan baik. Ya tentu saja hari itu di dalam sebuah keterbatasan seorang anak remaja yang berusia 13 tahun hari itu atau 14 tahun begitu. Demikian juga ketika saya menerima sebuah proyek pembangunan rumah tinggal,
saya mulai memikirkan perencanaan dari struktur rumah. Saya mulai mengatur cash flow keuangan saya. Saya mulai mengunjungi tempat proyek tersebut yang sebelumnya tidak pernah saya kunjungi. Ketika saya menerima sebuah pekerjaan proyek di luar kota dan tempatnya itu sebagian ada di dalam hutan begitu, saya pergi ke dalam hutan yang tidak pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi ketika saya menerima sebuah jabatan dan ketika saya menerima sebuah tanggung jawab, hidup saya berubah. Hidup saya harus menyesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawab yang saya terima itu. Bayangkan jika ketika saya terima jabatan atau terima tanggung jawab, saya melakukan hal yang sama seperti sebelum saya menerima jabatan itu. Saya tidak bayar harganya, saya tidak jalani konsekuensinya. Jadi saya tidak rapat, tidak memikirkan terima uang down payment, tetapi saya tidak bekerja. Tentu perilaku saya yang mengabaikan tanggung jawab saya itu akan menjadi sebuah cemoohan dan pelayanan dan pekerjaan yang seharusnya menjadi bagian saya untuk saya kerjakan itu menjadi terbengkalai. Jika tidak ingin terbengkalai, berarti harus ada orang lain yang menggantikan saya. Padahal barangkali orang lain itu sudah diberikan satu tanggung jawab yang lain pula. Jadi sekarang ketambahan pekerjaannya, tanggung jawabnya dengan apa? Dengan pekerjaan saya, tanggung jawab saya yang saya abaikan itu. Jadi ketika saya mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, saya akan mengorbankan orang lain untuk memikul tanggung jawab saya. Dan memang benar, banyak sekali masalah di dunia ini yang timbul di dalam kehidupan seseorang karena kehidupan seseorang itu tidak berpadanan dengan panggilannya, tidak berpadanan dengan predikatnya, tidak berpadanan dengan tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya. Banyak masalah rumah tangga dan keluarga muncul karena misalnya seorang para ayah tidak hidup berpadanan dengan panggilannya sebagai seorang kepala keluarga, atau seorang istri yang tidak berpadanan dengan panggilannya sebagai seorang penolong yang sepadan. Banyak masalah di dalam negara pun sama terjadi karena oknum tertentu pemerintah yang hidupnya tidak berpadanan dengan panggilan dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Demikian juga di gereja pun sama. Kenapa banyak pelayanan yang terbengkalai? Karena ada orang-orang yang tidak terlibat dan tidak menjalankan panggilannya sebagai orang percaya untuk melayani. Jika kita semua hidup di dalam kesepadanan dengan panggilan hidup kita, maka saya kira setidaknya setengah dari masalah kita sudah menemukan solusinya. Mengapa banyak orang tidak ingin bergabung dalam sebuah komunitas gereja? Atau ya ingin bergabung tetapi tidak mau terlibat? Atau bahkan banyak orang yang tidak ingin bergabung di dalam komunitas orang Kristen, tidak mau menjadi orang Kristen, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagian jawaban barangkali adalah banyak orang-orang Kristen yang kehidupannya menjadi batu sandungan. Banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berpadanan dengan panggilannya sebagai orang Kristen. Barangkali yang nampak di antara orang-orang di dalam gereja adalah sebuah kesombongan, tidak lemah lembut, tidak ada kesabaran, tidak ada kasih, dan tidak ada saling membantu. Yang ada hanyalah kecuekan, pengabaian, saling melempar tugas, membebankan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mau bekerja, tidak mau melayani. Ini bukan kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Kristen. Panggilan hidup Kristen membuat seseorang selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Dibandingkan dengan kamu yang kerjakan ya. Kata saling membantu di dalam Efesus 4 yang tadi kita baca menggunakan kata anekomai yang dapat dipahami dengan makna suatu kerelaan untuk saling atau bersama-sama menanggung sesuatu beban yang tidak enak begitu. Kalau yang enak mah pasti bisa bersama-sama. Sesuatu yang tidak enak itu dengan sukarela bersama-sama ditanggung bersama-sama.
Jadi adanya sebuah inisiatif ketika melihat kesulitan orang lain, kita datang kepada mereka untuk menanggung kesulitan itu bersama-sama, saling menerima satu dengan yang lain. Tidak adanya eksklusivitas yang salah. Misalnya di dalam kasus surat Filipi, jemaat Filipi, tidak adanya lagi eksklusivitas antara orang Yahudi dan non-Yahudi, orang bersunat dan yang tidak bersunat secara lahiriah, seperti yang dinasihatkan di dalam Efesus 2:11-13. Kenapa? Karena kita semua sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kasih itu saling membantu, bukan melemparkan dan menanggungkan beban kepada orang lain. Mengajar orang untuk mengasihi itu berarti mengajar mereka untuk saling membantu satu dengan yang lain. Mengajar seseorang untuk belajar, ikut bersama-sama menanggung sebuah beban yang tidak mengenakan sekalipun. Ketika seorang dalam sebuah komunitas gereja, orang percaya yang telah ditebus dan dipersatukan di dalam Kristus, maka yang terjadi seharusnya adalah sebuah kesatuan, bukannya perpecahan. Di dalam komunitas orang yang percaya seharusnya muncul adalah kebersamaan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Yang muncul adalah berjalan bersama-sama dengan tujuan yang sama, bukan tujuannya berbeda. Berjalan dengan hati yang sama, dengan semangat yang sama, bukan dengan hati dan semangat yang berbeda. Kehidupan dan pelayanan tanpa kebersamaan bukan sekedar sebuah kehidupan yang tidak sedap dipandang mata, tetapi juga sebuah kehidupan dan pelayanan yang tidak berpadanan dengan panggilan hidup dalam Kristus yang telah menebus umatnya dari dosa. Tambahan kata saling di situ, saling membantu, menyiratkan sebenarnya kelemahan. Kenapa harus saling membantu? Bukan yang satu membantu yang lain, si A selalu membantu si B. Tidak pernah. Kalau saling membantu, berarti si B juga membantu si A. Gitu. Itu saling membantu. Sebenarnya menyiratkan, kata saling di situ menyiratkan adanya satu kelemahan dari kedua belah pihak. Baik pihak yang saat ini membantu, pihak yang saat ini dibantu, maupun pihak yang saat ini membantu. Sama-sama memiliki kelemahan yang harus diisi. Maka yang diperlukan bukan yang satu terus-menerus membantu yang lain, tetapi ada kalanya yang tadinya dibantu menolong orang yang membantunya. Mengapa? Karena di dalam kebersamaan orang percaya tersebut, setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Jelas, di dalam perkumpulan atau komunitas orang percaya bukanlah sebuah perkumpulan orang-orang yang sempurna di dalam segala hal. Selalu ada titik-titik lemah yang dapat diisi dan harus diisi oleh orang lain. Bukan sekedar antar jemaat saja, tetapi juga antar jemaat dan hamba Tuhan. Ada sisi-sisi kelemahan hamba Tuhan yang harus diisi oleh jemaat. Artinya, jemaat itu dipanggil seharusnya menjadi rekan kerja bagi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan dipanggil menjadi rekan pertumbuhan bagi jemaat. Keduanya saling melengkapi. Kalau keduanya saling melengkapi, maka keharmonisan itu muncul dan pertumbuhan di antara seluruh anggota komunitas itu, baik hamba Tuhannya maupun jemaatnya, akan mengalami pertumbuhan yang baik, bahkan pesat. Kedua belah pihak saling melengkapi. Kebanyakan orang yang hari ini justru yang terjadi adalah bergantung kepada hamba Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis Kristen bernama Grant Skeldon, begitu. Dia mengatakan demikian di dalam bukunya yang berjudul Generasi Penuh Hasrat, halaman 189. Menarik di situ. Dia mengatakan demikian. Meskipun kita memiliki Alkitab pada zaman sekarang ini, saya berpikir kita tetaplah tidak terlalu jauh dari tingkat yang sama dengan buta huruf secara alkitabiah. Gereja Katolik dahulu dikendalikan oleh kaum klerus,
oleh kaum klerus, maksudnya oleh hamba-hamba Tuhan, kaum rohaniwan. Tetapi gereja saat ini tergantung pada pendeta. Ketika yang satu bergantung pada yang lain, maka ketersalingan dan kebersamaan itu akan segera sirna di dalam komunitas dan relasi orang percaya. Salah satu hal yang indah yang hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan hari ini adalah ketersalingan. Di dalam menanggung beban yang dilandasi oleh sebuah kesukarelaan dan penerimaan bahwa kita semua memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus diisi oleh orang lain dan mengisi orang lain. Adanya satu pengakuan saya butuh orang lain. Ada pengakuan saya dibutuhkan orang lain. Sehingga apa? Kehidupan kita boleh saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Petrus menasihatkan kepada jemaat Efesus untuk kemudian berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu di ayat yang ketiga. Kata berusahalah dipahami bukan sekedar berusaha, tetapi juga memiliki makna untuk apa? Mempercepat atau bergegas, atau secara rajin dan tekun. Jadi bukan sekedar usaha, tetapi ada kerajinan, ada konsistensi, ada urgensi di situ. Ada usaha, tapi ada kalanya orang berusaha tetapi belum dikerjakan di dalam konteks dan semangat urgensi. Orang sudah berusaha sih, tetapi santai, lambat, tidak ada kesegeraan dan kecepatan. Dan belum tentu ada konsistensi. Kadang cepat, kadang lambat, kadang berhenti, kadang bekerja. Tanpa kesegeraan, urgensi untuk diusahakan, maka terwujudnya kehidupan yang indah itu di dalam Kristus menjadi semakin lambat. Untuk menjadi berkat dan kesaksian di tengah dunia ini, memuliakan Tuhan harus disertai dengan sebuah kerinduan dan keinginan yang kuat. Inilah yang mendorong dan menghasilkan sebuah kesegaraan di dalam usaha kita untuk mencapai tujuan. Saya kira kita semua yakin jika kita memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk memperoleh sesuatu, saya kira kita tidak akan santai-santai di dalam usaha kita. Kita bekerja dengan lebih keras agar keinginan kita dan kerinduan kita itu cepat terwujud. Saya tidak mengatakan untuk mewujudkan sebuah persatuan, kesatuan itu dengan sebuah pemaksaan, tidak. Tetapi yang ingin Paulus katakan adalah ini sesuatu hal yang sangat penting dan urgen, harus segera dibentuk kesatuan roh itu. Begitu. Harus segera. Jadi cepatlah, jangan lambat, jangan nanti untuk apa? Bersatu, mengusahakan dan memelihara kesatuan roh itu. Kata memelihara kesatuan roh sebenarnya cukup mengindikasikan bahwa sebenarnya kesatuan itu sudah ada. Hanya saja kemudian kita dipanggil untuk menjalankan peran kita memelihara kesatuan itu. Kesatuan roh di dalam diri orang-orang percaya seharusnya menjadi sebuah modal, dasar yang kuat agar kita orang-orang percaya lebih cepat bersatu, bukannya melambat. Karena kesatuan yang dibentuk tidak lagi berdasarkan ego dan kepentingan kita, tetapi kepentingan yang didorong oleh Roh Kudus yang diam tinggal di dalam hati kita. Kesatuan kita didorong oleh kerinduan memuliakan Allah yang satu, didorong oleh panggilan dan iman kita yang satu, dan baptisan yang satu. Saya akan lebih memaknai satu baptisan itu dengan baptisan Roh Kudus yang membawa kita kepada iman kepada Allah Tritunggal. Kesatuan roh bukanlah sebuah kebersamaan secara organisatoris saja, tetapi di dalamnya juga adalah sebuah kesatuan organisme. Kesatuan organisatoris maksudnya bukan saja sekedar di mana orang-orang di dalam organisasi itu diikat dengan satu kesepakatan untuk melakukan bersama-sama. No, bukan. Tetapi juga sebuah kesatuan organisme di mana ada kesatuan rohani dengan Allah yang menyatukan setiap orang percaya. Kita bersatu dengan Tuhan, kita bersatu dengan sesama orang percaya. Kesatuan yang membuat setiap orang percaya memiliki kesatuan pada kebenaran di dalam Kristus. Itu Efesus 4 ayat 15.
Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4 ayat 13. Kesatuan dan kebersamaan di dalam Tuhan bukan sekedar dihasilkan melalui sebuah konsensus atau kesepakatan manusiawi. Kita mau ngapain nih? Kita mau ke arah mana nih pelayanan kita? Kita mau bawa kemana keluarga kita? Bukan. Tetapi adalah sebuah ketaatan dan ketundukan kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kehidupan relasional antara umat Allah, antara umat Tuhan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam keluarga, maupun secara global, dengan orang percaya di seluruh dunia, seharusnya diwarnai dengan firman Tuhan yang nyata. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan adalah landasan berkebersamaan itu. Dan kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu di Efesus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Frase menurut ukuran atau ketetapan di situ, pemberian Kristus, rasanya mengindikasikan adanya ukuran pemberian yang tidak sama satu dengan yang lain. Dan itu yang memang terjadi. Setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda, macamnya dan juga jumlahnya. Ada yang diberi satu karunia, ada yang diberi dua karunia. Meskipun kadang masing-masing diberikan dua macam karunia, tetapi belum tentu keduanya memiliki kedua karunia itu adalah karunia yang sama satu dengan yang lain. Jadi perbedaan karunia dan kemampuan di antara orang percaya bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sesuatu yang by design, yang memang oleh Tuhan didesain demikian. Keberagaman kita di dalam komunitas orang percaya didesain oleh Tuhan. Mengapa? Setidaknya agar melalui keberagaman itu agar tercipta satu rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada rasa saling berguna dan bermakna bagi kehidupan orang lain. Perbedaan itu tidak untuk dimanipulasi dengan kesombongan bahwa kita lebih daripada orang lain. Selalu ada sisi di mana kita kurang jika dibandingkan oleh orang lain. Bahkan dibandingkan dengan orang lain yang kita pandang kurang sekalipun. Manusia didesain untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kehidupan di antara orang percaya berbeda, tetapi satu. Berbeda-beda karunia, tetapi satu Allah yang memperakarsai dan yang menyatukan. Persatuan itu mengatasi perbedaan, bukan menghilangkan perbedaan. Sebuah komunitas yang eksklusif secara salah tidak akan membuahkan kesaksian dan pelayanan yang baik. Ketidakpedulian dan perpecahan akan melemahkan kehidupan kita. Karena faktanya kita didesain untuk saling membutuhkan. Jadi ketika kita tidak membutuhkan orang lain, kita menolak membantu orang lain dan menerima bantuan orang lain, itu akan melemahkan kita. Meskipun tentu saja di atas itu semua, yang terpenting adalah kita membutuhkan Tuhan. Seringkali kebutuhan kita akan Tuhan itu kemudian tergantikan oleh kebutuhan kita akan manusia dan bahkan materi. Jangan dengan perpecahan yang nyata-nyata terlihat oleh mata jasmani kita, seperti perselisihan dan pertengkaran di dalam komunitas gereja atau keluarga. Perbedaan yang mendasar, ketidaksinergian dan ketidakharmonisan hidup dan pelayanan saja dapat memberikan dampak buruk. Tidak bertengkar sih, tetapi tidak ada sinergi satu yang dengan yang lain. Tidak ada kerjasama, itu saja sudah memberikan dampak yang buruk. Ada di dalam keluarga pun sama. Kehidupan kita sebagai orang tua yang menjadi kurang maksimal di dalam kita menjadi teladan dan mendidik anak kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bersinergi dan tidak harmonis secara pemikiran dengan pasangan kita. Sang ayah bilang boleh kepada si anak, tetapi si mama berkata tidak boleh sebaliknya. Selain itu membingungkan anak untuk memahami sebuah kebenaran ini sebenarnya boleh atau tidak dari tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Ketidakharmonisan itu juga rawan dimanipulasi oleh si anak.
dia akan cenderung mencari pembelaan diri dan izin dari siapa? Dari pihak yang melancarkan keinginan dan egonya sendiri. Kristus telah menyatukan kita semua di dalam dirinya dengan darahnya yang mahal, agar kehidupan kita itu menjadi sebuah kehidupan yang harmonis dan sinergis dengan Dia. Jadi kita harus mengerti apa isi hati Tuhan, apa pemikiran Tuhan, dan hidup mengikuti panggilan itu. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, baik itu di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Kristus telah mati bagi kita semua, umat tebusannya, agar kita bukan saja dipersatukan dengan Allah Bapa melalui dirinya, melalui Kristus, tetapi agar kita juga dipersatukan dengan saudara seiman kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, agar kita semakin kudus dan tidak bercacat, agar kita semakin dewasa di dalam Kristus dan semakin layak disebut dengan anak-anak Allah. Panggilan kehidupan kita bukan sekedar karena sebuah status yang melekat pada diri kita, melainkan karena kualitas rohani dan pribadi kita yang serupa dengan Kristus. Saya dulu mempunyai seorang teman satu kos ketika saya masih kuliah di Surabaya. Suatu ketika saya masuk ke kamar teman saya itu, lalu saya lihat dindingnya itu ditempel dengan berbagai macam kertas-kertas kecil begitu di dinding itu. Saya baca satu-satu isi tulisannya apa begitu kan. Ternyata setelah saya baca, isi tulisannya adalah itu mengingatkan dia betapa susahnya orang tuanya bekerja untuk membiayai dia kuliah. Setengah mati orang tuanya bekerja susah payah agar dia dapat kuliah. Lalu saya tanya, ini tulisan buat apa semua di sini begitu? Dia bilang, ini memotivasi saya untuk saya tetap rajin, tidak malas kuliah. Kenapa? Setiap kali saya mulai malas, saya mengingat usaha orang tua saya yang sudah berjerih lelah mati-matian untuk saya. Saya kira itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita mengejar kesepadanan dengan panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai lupa, mulai abai untuk bertumbuh, untuk menjadi kesaksian, mari kita mulai mengingat bahwa Kristus mati untuk kita agar kita berubah, bukan sekedar agar kita sebagaimana kita adanya sebelum kita bertobat. Ini ilustrasi yang menolong kita menghidupi panggilan kita. Sebaliknya tunjukkan kepada dunia bahwa pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki dan menunjukkan perubahan kehidupan yang nyata, bahwa ketika orang melihat kehidupan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, keputusan-keputusan kita, mereka akan melihat sungguh orang ini adalah benar-benar anak Tuhan yang ditebus oleh Kristus. Yang kedua, mari kita memiliki karakter yang baik dan nyatakan itu di dalam perbuatan. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar adalah sebuah sikap hati. Tetapi ketika Paulus menasihatkan kita juga dengan kata hendaklah, itu sebuah kalimat perintah. Kita melihat bahwa sikap hati adalah sesuatu yang diusahakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi usahakan itu kamu punya kerendahan hatian. Usahakan kamu lemah lembut. Usahakan kamu sabar. Amsal 4:23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diminta untuk hati-hati dengan hati kita. Kita baru dapat mengontrol perbuatan kita jika kita mampu mengontrol isi hati kita. Rendah hati, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tetapi sebaliknya selalu memikirkan orang lain. Lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi ramah.
tidak keras kepala, sopan santun di dalam berbicara dan bertindak. Sikap semacam ini meredam kemarahan orang lain. Dan sabar tentunya. Sesuatu yang harus dilakukan dengan tekun. Itu sabar. Kalau satu kali bukan sabar. Itu coba-coba. Kesabaran itu sesuatu yang dilakukan dengan sebuah ketahanan menderita. Tidak lekas marah, tidak lekas undur. Dan yang terakhir, serta kasih di dalam yang menjadi salah satu ciri khas karakter dari Kristen. Kita akrab dengan hal ini. Tetapi satu lagi nasihat Paulus adalah bahwa tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi apa yang Paulus inginkan, nasihatkan di situ. Kurang lebih demikian, jika engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka bantulah sesama kita. Jika engkau mengasihi Kristus, seperti Tuhan Yesus berkata kepada Simon, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jika engkau memiliki kasih, tunjukkan itu di dalam saling membantu. Menolong sesama, meringankan beban sesama. Bukannya membebani dengan beban yang tidak seharusnya. Banyak orang mudah berbicara, tetapi sulit untuk bertindak. Mudah memberikan nasihat, mudah memberikan solusi, tetapi mereka tidak menjadi bagian dari nasihat itu. Mereka tidak menjadi bagian dari solusi itu. Dia menunjukkan jalan, tetapi tidak menyertai kita di dalam jalan itu. Dia menunjukkan, ini loh seharusnya yang kamu lakukan, tetapi setelah itu dia pergi. Dia tidak memberikan pertolongan. Kamu seharusnya perlu dokter, tetapi dia tidak menunjukkan dokter mana yang bagus. Kamu itu lapar, kamu perlu makan, tetapi dia tidak memberikan orang yang dinasihati itu makan. Banyak orang bisa usul, tetapi sulit untuk menjadi bagian dari solusi dan usul itu. Memberikan saran memang suatu hal yang positif, tetapi kasih yang lebih maksimal itu lebih daripada sekedar memberikan saran, memberikan solusi. Tetapi kasih yang maksimal itu menjadi bagian dari saran itu, menjadi bagian dari solusi itu dengan memberikan bantuan dan pertolongan yang nyata. Misalnya kita menyarankan seseorang untuk mencari pekerjaan yang baru. Tetapi apakah kita mencarikan orang tersebut sebuah pekerjaan yang baru? Dan jika diperlukan, kita merekomendasikan dia di tempat pekerjaan yang baru. Jangan merasa cukup untuk mengasihi sesama. Selalu nyatakan kasih kita di dalam perbuatan yang nyata. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, mari kita melihat bahwa perbedaan sebagai panggilan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan dan kemajemukan itu memang didesain oleh Allah untuk sebuah keindahan. Jadi jika kita ingin membangun sebuah keindahan hidup di atas kemajemukan dan keberagaman, jangan lepaskan kemajemukan, keberagaman itu, perbedaan itu dari kebenaran Allah. Lihat keperbedaan itu dari sudut pandang Allah sebagai semana seharusnya perbedaan itu diperlakukan. Misalnya demikian, kita harus melihat ada perbedaan-perbedaan yang memang harus dihilangkan. Kita tidak bisa abaikan itu. Tidak semua perbedaan harus dirangkul. Alkitab pun mengatakan demikian. Misalnya di mana? Di Galatia 1 ayat 6-10. Paulus menegur dengan keras karena apa? Karena ada Injil yang lain di dalam jemaat Galatia. Apa mau dari Paulus? Itu harus dihilangkan Injil yang lain, bukan orangnya, tetapi Injil yang lain itu yang dihilangkan, dan hanya Injil yang sejati yang ada seharusnya di dalam gereja. Jadi ada perbedaan antara Injil yang harus dihilangkan. Tidak bisa Injil sejati dengan Injil yang lain berjalan bersama di dalam satu atap. Tetapi ada juga perbedaan dan kemajemukan yang justru harus dipertahankan. Karena misi Allah untuk membangun keindahan hidup anak-anaknya yang adalah gambar dan teladannya, dan gambar dan rupanya. Misalnya perbedaan kasih karunia rohani, bukan untuk dibuang, tetapi untuk dipergunakan, melengkapi serta mengisi satu dengan yang lain di dalam hal saling membantu. Jadi karunia rohani itu sebuah modal dasar, panggilan, dorongan kita untuk apa? Menghidupi panggilan saling membantu di dalam kasih itu loh. Gereja Korintus kacau karena salah memahami perbedaan karunia rohani dari perspektif Allah. Kita gereja modern seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama.
Biarlah itu hanya menjadi kesalahan gereja Korintus di masa lampau. Baik itu kesalahan pola pikir maupun kesalahan pola hidup di dalam berkomunitas di antara saudara seiman. Justru kehadiran kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, seharusnya menjadi sebuah teladan bagaimana membangun kesatuan, keharmonisan, kebersamaan di atas keberagaman, kemajemukan, dan perbedaan. Kristus telah menyatukan kita semua di dalam dirinya. Jadi mari kita semua yang beraneka ragam, majemuk, hidup secara harmonis di dalam kesatuan di dalam Kristus. Jadikan diri kita, hidup kita itu wadah pekerjaan Allah yang indah. Kontrol hati kita, bangun karakter Kristen yang baik dalam diri kita. Dan nyatakan kasih kita itu dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, yang saling menolong dan saling membantu. Bukan membebani dengan beban-beban yang seharusnya tidak dipikul oleh orang lain. Atau bahkan menaruh beban kita yang seharusnya kita dipikulkan, dibebankan kepada sesama kita. Mari kita bukan sekedar memberikan solusi, tetapi di dalam kebersamaan kita, di dalam Kristus kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi itu. Bertindak secara nyata. Dan yang terakhir, pandang keberagaman di dalam komunitas saudara seiman itu sebagai sebuah fasilitas dari Allah. Untuk kita menjalani panggilan kehidupan kita di dalam Kristus, menyatakan kasih kita saling membantu dengan satu dengan yang lain. Dengan demikian, di dalam sebuah kebersamaan di dalam Kristus, kita memiliki dan mengalami keindahan kehidupan Kristen, mengalami keindahan hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penebusan yang Kristus boleh berikan bagi kami. Tetapi ajar kami kemudian untuk memahami dan menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan kami untuk bersatu dengan Tuhan, untuk memelihara kesatuan roh yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kami memecah belah dan merusak pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kami, tetapi justru dengan kasih kami ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan itu. Menyatakan kasih kami di dalam hal saling membantu, bersatu, harmonis untuk mencapai tujuan yang bersama, memuliakan Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin bengkok ini. Sertai kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan ingatkan kami terus-menerus untuk memiliki kebersamaan di dalam Tuhan, dengan Tuhan, dan di dalam dengan saudara-saudara seiman kami. Untuk kami boleh bekerja sama, melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan satu kesadaran bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Tuhan sudah menyatukan kita dengan dirinya dan menyatukan kita dengan saudara seiman yang lain, supaya kita boleh saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan itu dengan menjadi bagian dari solusi bagi orang lain. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan